Baik, Iwan Ahmad, sekarang kita dengar jawaban Ustaz Hamzan tentang hukum bagaimana mengucapkan Selamat Hari Natal kepada teman-teman Nasrani. Kepada Ustaz Hamzan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap tahun ya selalu hal ini diperdebatkan. Selalu hari ini ya, menjadikan polemik di antara kaum muslimin. Seolah-olah kita ini kaum muslimin di Indonesia yang populasinya merupakan mayoritas. Seolah-olah kita ini tidak toleran terhadap saudara-saudara kita kaum Nasrani. Sehingga harus kita dipaksakan mengucapkan Selamat Natal. Sungguhnya ucapan ini ya, mengandung makna yang dalam. Ya. Kalau dikatakan Nabi Isa pernah mengucapkan selamat atas kelahirannya, jelas. Ucapan itu diucapkan ya, sebagai di mana Nabi Isa adalah sebagai Abdullah wa Rasuluh, sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Inni atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ini jelas sekali kalimat ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan satu sama lain. Jadi ucapan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, itu ayat 33 dari surah Maryam. Ayat sebelumnya tadi menyebutkan bagaimana aku ini secara tegas-tegasan ucapan Nabi Allah Isa alaihissalam pada saat masih bayi, masih dalam buayan ibunya, digendong ibunya, dia mengatakan inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Sungguhnya aku adalah Abdullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan inni Abdullah? Karena Allah Maha tahu, nih Al-Qur'an kan ilmu Allah. Allah akan tahu nanti ada orang yang akan mengatakan ini ya, merubah ini menjadi katanya ini ibnullah. Padahal di Al-Qur'an jelas inni Abdullah, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Jadi ucapan ini ya, kalau kita ucapkan sebagai selamat atas kelahiran Nabi Isa sebagai Abdullah wa Rasuluh, ini sesuai dengan Al-Qur'an. Akan tetapi ketika Natal itu ya, mengandung pengertian kelahiran Nabi Isa sebagai anak Tuhan, maka ini haram kita ucapkan. Kalau sampai Allah Subhanahu wa taala katakan takadus samawati yatafattarna wa tanshaqqul jibalu, nyaris ya, langit-langit bumi ini akan hancur dan langit akan hancur, pecah belah, wa tanshaqqul ardu, dan bumi akan terbelah, wa takhirrul jibal, dan gunung-gunung akan runtuh. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Anda'u lirrahmani walada, tatkala mereka mengklaim bahwasanya Allah punya anak. Jadi ini bukan kalimat-kalimat biasa, mungkin omongan-omongan biasa yang dianggap hal sepele. Tidak, ini dinyatakan sendiri dalam Al-Qur'an bahwa ucapan ini adalah merupakan ucapan-ucapan yang dahsyat ya. Yang dengan ucapan ini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Maidah ayat 17, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir mereka-mereka yang mengatakan sungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ya, juga di ayat yang lain
Ya, di ayat 72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Atau di ayat 73-nya laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Jadi sungguh telah kafir. 3 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan sungguh telah kafir mereka-mereka yang mengatakan itu. Ini bukan, jadi ucapan ini bukan hal yang biasa, ya. Jadi harus kita kaitkan, jangan mengambil ayat Quran ya, tanpa mengaitkan dengan ayat Quran yang lainnya. Karena Al-Quran ini kalau dirangkumkan itu begitu jelasnya dan gamblangnya. Bukan ini sesuatu yang rumit, sesuatu yang samar, sesuatu yang kacau balau, jelas sekali. Ya. Kemudian bagaimana kalau dia diancam seperti tadi disebutkan tentang misalnya Ammar bin Yasir, itu kondisinya lain. Kita lihat sejarah bagaimana kondisi pada waktu itu umat Islam menjadi minoritas, diancam mau dibunuh seperti itu. Itu lain halnya. Ya. Kita ini di sini sebagai mayoritas, dan hal ini adalah bukan suatu ancaman bagi kita. Ya. Maka ini hal ini juga ya, bukan berarti bahwasanya umat Islam itu tidak toleransi. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Quran yang memerintahkan kita ya, untuk berlaku baik kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang tidak seagama dengan kita. Ya, selama mereka tidak memusuhi kaum muslimin, selama tidak memerangi kaum muslimin, sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Ini dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kalian terhadap mereka-mereka yang tidak memerangi kalian dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Ya, albir, ya. Ini ada berbuat baik seperti birrul walidain, kita tahu kan, artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai-sampai walaupun orang tuanya itu bukan muslim. Ya. Nah ini ayat ini bukan berbicara tentang orang tua. Ini terhadap semua mereka yang tidak seagama dengan kita. Ya, selama mereka tidak memerangi kita, tidak dilarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil. Yang dilarang adalah innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Sungguhnya Allah melarang kalian adalah untuk berbuat baik terhadap mereka-mereka yang memerangi kalian di dalam agama. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mereka mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Artinya diusir, ya, dijajah atau diusir seperti itu. Wa dhaharu ala ikhrajikum, dan mereka membantu untuk mengusir kalian. Antawallauhum, untuk kalian berlaku baik kepada mereka, mengangkat mereka sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai pemimpin, ya, sebagai teman dekat. Wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang mengangkat mereka sebagai baik itu teman dekat, orang kepercayaan, atau sebagai pemimpin, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini tegas sekali, jelas sekali di dalam Al-Quran, bahwasanya bagaimana kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ya, bahkan dalam hadis Rasulullah katakan tetangga kita ya, ada yang memiliki 3 hak, ada yang memiliki 2 hak, ada yang memiliki 1 hak. Yang memiliki 3 hak itu adalah tetangga kita. Ya, di samping dia tetangga, dia juga kerabat kita, dia juga seorang muslim. Itu memiliki 3 hak.
Hakul qarabah, hakul Islam, dan hakul jar. Ada lagi tetangga yang memiliki dua hak, artinya yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi, ya, tetangga dekat atau tetangga jauh. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang memiliki dua hak adalah tetangga yang bukan kerabat tapi dia muslim dan dia tetangga kita. Itu kita wajib berbuat baik kepadanya. Dan yang ketiga yang memiliki satu hak, yaitu tetangga kita yang bukan muslim. Agama apapun mereka, karena dia tetangga kita, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, ini adalah toleransi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an begitu banyak, dan juga Rasulullah SAW mempraktekannya. Bagaimana perilaku Rasulullah SAW dengan ahlul kitab pada saat mereka mau hidup berdampingan di Madinah. Rasulullah perlakukan dengan baik. Bahkan disebutkan sampai ketika di Mekah terjadi pecaklik, Rasulullah sudah di Madinah. Ketika di Mekah terjadi kesulitan, pecaklik, Rasulullah SAW kumpulkan bantuan, kirimkan kepada penduduk Mekah. Sampai Abu Sufyan heran. Ini Muhammad yang kita musuhi setiap hari. Ya, dia memberikan bantuan kepada kita karena Rasulullah ingin bantu kepada mereka tentunya yang penduduk warga sipil yang tidak ikut perang tapi mereka terkena dampak. Itu pun dibantu oleh Rasulullah SAW. Inilah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kaum muslimin, kepada nabi kita dan juga kaum muslimin untuk berlaku baik terhadap sesama manusia. Dan ini jelas sekali, ya, kan kita bisa lihat di dalam sejarah pada saat kaum muslimin menjadi mayoritas begitu tolerannya, tapi tidak dengan sebaliknya ketika kaum muslimin sedang menjadi mayoritas. Dan anehnya, ya, ini yang trompet yang begitu kerasnya itu yang menggaungkan ucapan-ucapan ini dari mereka sendiri yang mengaku muslim. Ada apa ini seperti itu? Ya. Mereka menggaungkan hal ini, mengecam orang-orang yang tidak mau mengucapkan selamat Natal. Padahal ucapan ini bukan ucapan yang sepele. Ini mengenai keyakinan, mengenai suatu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan secara jelas di dalam Al-Qur'an, terangkan secara jelas dalam Al-Qur'an bagaimana kalimat ini, ucapan ini, ya, bukan ucapan selamatnya tapi ucapan maksudnya adalah bagaimana pengertian dari Natal tersebut yang dikaitkan dengan kelahiran seorang anak Tuhan. Ya, kalau kelahiran seorang hamba Allah dan Rasulnya, maka itu nggak jadi masalah. Ya, dan itu pun ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, ini saja penjelasan saya, mungkin bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Danot jawaban dari Ustaz Hamzah mengenai apakah boleh mengucapkan selamat Natal. Tadi kita lihat bagaimana kapan kita bertoleran, kapan kita memegang prinsip. Terima kasih Ustaz Hamzah. Saya Muhammad Krisna, Atep, dan juga Anis Mali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.